Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Wandri Kristianto. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran ujian kinerja pada hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 yang bertempat di SMP Negeri 2 Denpina Satap. Ini adalah kartu ujian saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi bilangan berpangkat dan bentuk akar kelas 9 pada sub pokok materi bentuk akar. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi yang berdoa, Bapa yang kami sapa, melalui nama Yesus Kristus. Doa kami di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Saya lihat ada beberapa bangku yang kosong ya. Siapa yang tidak hadir? Ya. Pertanyaannya Kisah bagaimana? Kisah tanpa keterangan ya? Tanpa keterangan. Oke, siapa lagi? Bila keterangannya? Sakit. Satu orang lagi siapa? Asriani ya. Asriani? Sakit juga. Ya. Yang lain tetap dijaga kesehatannya ya. Kita masih dalam masa pandemi, sehingga tetap dipatuhi protokol kesehatan ya. Jadi tadi sudah cuci tangan? Sebelum masuk sudah ya? Ya. Ya, walaupun di dalam ruang kelas ini kita tidak bisa terlalu menjaga jarak ya, apalagi nanti pembelajaran kita berdiskusi dalam kelompok ya, tapi tetap itu masker dipasang ya. Baik, semangat belajar pagi ini? Semangat ya? Oke, coba saya lihat dulu semangatnya ya. Coba berdiri dulu. Ya, coba berdiri dulu. Kita tes semangatnya dulu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, tetap belajar. Huha. Nah, baik. Ya. Jadi sebagai rasa nasionalisme kita, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, ya, kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Baik, siapa yang bisa pimpin kita dalam ini? Ya, silakan. Membela negara kita. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan.
kemerdekaan kita tetap segera membela negara kita. Baik, terima kasih. Ya, jadi kita masuk dalam materi kita hari ini. Nah, untuk pembahasan hari ini kita akan masuk dalam bentuk akar ya, bentuk akar. Nah, sebelum kita masuk dalam materi tentang bentuk akar ini, Bapak punya pertanyaan tentang apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, ya, pada pertemuan sebelumnya. Masih ingatkah Anda tentang bilangan berpangkat? Apa itu bilangan berpangkat? Ada yang masih ingat? Ya. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang memiliki pangkat, yang berarti bilangan dikali dengan bilangan itu sendiri sebanyak pangkat. Iya. Jadi memang betul bahwa bilangan berpangkat itu adalah kita mengalihkan bilangan itu sebanyak pangkatnya. Nah, jadi perkalian berurutannya itu tergantung pada berapa besar pangkatnya itu. Kaitannya dengan pelajaran kita hari ini tentang terkhusus pada pangkat pecahan. Nah, ternyata pangkat pecahan itu punya hubungan dengan yang namanya akar, ya. Nah, yang namanya akar. Dalam artian bahwa pangkat pecahan itu bisa dirubah ke akar. Nah, begitupun sebaliknya akar bisa dirubah ke pecahan. Dan itu yang mau kita pelajari hari ini. Bagaimana hubungan antara keduanya itu. Nah, berbicara tentang bentuk akar. Ada kata akarnya di situ ya. Yang mana sebenarnya yang disebut akar dalam matematika? Kiri atau kanan? Kanan. Kanan ya. Kalau kita berbicara tentang matematika pasti biasanya orientasinya adalah bilangan kan? Nah, bilangan. Jadi tentunya pasti yang akar itu yang paling kanan. Jadi banyak di dalam kehidupan sehari-hari itu permasalahan-permasalahan itu yang menyangkut materi kita. Nah, dan perlu untuk kita pelajari itu, ya. Nah, karena lebih memudahkan kita di dalam misalnya memecahkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut itu, ya. Jadi semangat belajar ya, semangat belajar hari ini. Semangat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, bahwa hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Jadi pembelajaran berbasis modal. Jadi nanti ada beberapa masalah-masalah yang nanti akan ditampilkan baik di tayangan slide yang Bapak akan tampilkan, juga nanti di LKPD-nya. Harapan kita setelah belajar hari ini adalah yang pertama yaitu meningkatkan sikap religius ya. Disiplin, kerjasama, percaya diri, tanggung jawab dan produktif Anda itu dengan baik. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan dengan tepat. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ternyata pangkat pecahan itu punya hubungan dengan bentuk akar. Nah, nanti ini akan kita identifikasi ya, identifikasi itu. Apa hubungannya? Selanjutnya menyederhanakan bilangan bentuk akar. Yang kemudian menyajikan hasil operasi bilangan bentuk akar dengan benar. Nah, bentuk akar juga bisa dioperasikan. Kemudian yang kelima, tujuan pembelajaran kita yang kelima adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi bentuk akar dengan benar. Nah, kemudian tahapan pembelajaran kita, yang pertama nanti kita akan berdiskusi dalam kelompok. Kemudian setelah itu, setelah selesai Anda akan melakukan presentasi di depan kelas, apakah dengan perwakilan kelompok nanti atau seperti apa itu, nah, tergantung kelompok. Nah, jadi Anda mempresentasikan itu. Kemudian guru mengkonfirmasi. Jadi nanti Bapak melihat dan teman-teman nanti yang melihat apakah pekerjaan kelompok Anda itu sudah benar ataukah masih ada yang keliru atau seperti apa. Jadi ini nanti kita akan lihat itu, ya. Nah, kemudian di bagian akhir nanti Bapak akan mengadakan evaluasi atau quiz, ya. Nah, evaluasi atau quiz ini untuk menilai pengetahuan. Selain pengetahuan itu, Bapak juga akan menilai tentang sikapnya. Ya, jadi selama pembelajaran Bapak akan melihat bagaimana sikap Anda ya, di dalam setiap proses atau tahap pembelajaran kita. Kemudian selain pengetahuan dan sikap, Bapak juga akan menilai tentang keterampilannya. Nah, keterampilannya nanti di mana? Keterampilannya nanti dalam mempresentasikan hasil. Nah, coba diperhatikan ini. Di sini ada contoh kasus. Dengan melihat kasus ini, apa yang muncul dalam pikiran Anda? Ya. Bagaimana cara menentukan ukuran bak mandi tersebut? Ada yang tahu dari pertanyaan semuanya? Bagaimana menentukan ukuran bak mandi tersebut? Kita bisa mencarinya dengan mencari volume.
volume pangkat 3. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Oke, dengan menentukan volume mandi tersebut, kita dapat menggunakan rumus volume kubus, yaitu sisi pangkat 3. Teman dari belakang, Joshua ya, nah, sudah benar bahwa untuk mencari volumenya itu boleh dicari dengan rumus volume kubus, karena bak mandinya di sini kan tadi dikatakan berbentuk kubus, jadi kita boleh menggunakan volume kubus. Nah, dalam artian bahwa kita mencari bilangan yang ketika dikali sebanyak 3 kali dapat 64. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah akar pangkat 3 dari 64 itu termasuk bentuk akar? Termasuk bentuk akar? Masih ragu-ragu saya lihat, ada yang katakan bentuk akar, ada juga yang ragu-ragu katakan bukan. Nah, nanti kita akan pelajari apakah memang termasuk bentuk akar atau bukan, ya? Ataukah karena ada akarnya sudah dikatakan akar, ya? Ataukah ada syarat lain sehingga dikatakan bentuk akar? Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini, ya. Jadi kita akan belajar itu. Mari mengerjakan LKPD. Jadi bahan ajar Bapak sudah bagikan ya? Ya, saya sudah bagikan beberapa hari yang lalu untuk dipelajari untuk hari ini. Jadi sisa saya akan membagikan LKPD-nya untuk didiskusikan bersama ya. Bahan ajarnya sudah dipelajari? Sudah, ya. Nah, jadi kalau bahan ajarnya sudah dipelajari, nanti dikaitkan ya untuk menjawab LKPD-nya itu. Sebelum menjawab soal-soal yang ada dalam LKPD, diperhatikan petunjuk. Nah, diperhatikan petunjuk mengerjakan LKPD, bahwa yang pertama baca dan pahami dulu pernyataan pada setiap situasi masalah yang ada dalam LKPD-nya itu. Ya. Nah, selanjutnya silakan dicari informasi-informasi baik dari buku paket yang ada, ya, baik dari buku paket, baik dari bahan ajar, silakan dicari informasi itu tentang bagaimana menyelesaikan setiap masalah yang ada dalam LKPD. Ya. Nah, nanti Bapak akan sambil mengarahkan bagi kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan untuk ini dalam hal memecahkan masalah dalam LKPD itu, dan ingat Bapak tetap akan menilai proses. Nah, jadi nanti jangan main-main dalam setiap diskusi. Jadi berdiskusi bersama supaya nanti nilainya juga bisa bagus, ya. Jelas ya? Nah, baik. Nah, waktu kita untuk mengerjakan itu berdiskusi bersama itu adalah 30 menit ya. Silakan, selamat mengerjakan. Kan bisa. Ini bisa pangkat 3 ini kan ada di dalam 3 pangkat 3. Ya. Ini kan di sini 3. Di dalam 3 pangkat 3 lah. Kemudian sini 3 pangkat 3/3. Karena kita sekarang 3 bagi 3 berapa? 3/1 atau? Nah, betul. Nah, nanti disimpulkan ya. Apa kesimpulan Anda? Yang punya masalah langsung ke tangan ya, ke tangan supaya Bapak bisa arahkan. Ada masalah kelompok 4? Tidak. Kalau sebelumnya kalau dia penuh kan berarti dia berbentuk kurus. Tapi kan di sini dikatakan setengah. Jadi kalau setengah dia sudah tidak berbentuk sekali. Nah,
Dia kali P. Tapi rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, karena ukurannya sekarang kan sudah tidak sama. Jadi, B. Di sini tulis B. Jadi tulis di sini. oh ya. Sama dengan sebelum nanti kalau setelah dirubah dalam yang sama saja ya. kan Ditambah 3. Nah, kita masuk dalam presentasi kelompok. Untuk pembagiannya kita minta saja kepada kelompok yang siap ya untuk masing-masing masalah itu. Untuk masalah pertama, siapa kelompok yang siap? Ya, silakan kelompok 1. Ya, kelompok 1 mau menampilkan masalah 1. Jadi kelompok yang lain silakan disimak penjelasan dari kelompok 1 ini. Nanti ditanggapi ya kalau ada yang tidak sependapat dengan pekerjaannya. Nanti silakan ditanggapi kalau ada yang mau ditanggapi. Terima kasih atas kesempatan memberikan kelompok kami karena akan selesaikan hasil pekerjaan kami dengan salah satu. Nama saya sendiri. Pada masalah 1, untuk pertama kita disuruh menggunakan sifat A pangkat N dikali N, yaitu 27 pangkat sepertiga sama dengan 27 kita mau mencari 3 pangkat yaitu 3 pangkat 3 dikali sepertiga. Akar 8 yaitu bentuk sederhananya adalah 4 kali 2 sama dengan 4 kali akar 4 kali 2 dikali akar 2 sama dengan 2 kali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Kemudian akar dari 5 sederhananya adalah akar 9 kali 5 sama dengan akar 9 dikali akar 5 sama dengan 3 kali akar 5 sama dengan 3 akar 3 sama dengan 4 kali akar 2 ditambah 9 kali akar 2 dikurang akar 16 kali akar 2 sama dengan 2 kali akar 2 ditambah 3 kali akar 2 sama dengan N kurang 4 kali akar 2 sama dengan 2 tambah 3 kurang 4 akar 2 adalah akar 2. Sekianlah rekan ada yang ingin ditanggapi, silakan. Ya. Adakah yang mau ditanggapi dari pekerjaan kelompok 1 ini? Gimana kelompok 2? Tidak ada yang sama. Sudah sama pekerjaannya? Kalau kelompok 4? Sama juga. Kalau kelompok 3? Ya, jadi memang dari pekerjaan kelompok 1 di sini bagian yang pertama itu tentang membuktikan ya hubungan antara pangkat pecahan dengan akar. Nah, jadi di situ sudah dijelas bahwa ternyata pangkat itu punya hubungan dengan akar. Artinya bisa dirubah ke dalam akar ya. Nah, yang pertama kita menggunakan sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, perpangkatan bilangan berpangkat. Ternyata dari soal itu 27 pangkat sepertiga, ternyata jawabannya 3. Nah, begitupun ketika kita rubah bentuknya ke dalam akar, ternyata dapat juga 3. Jadi memang di sini jelas bahwa ternyata bilangan pangkat pecahan
memang bisa dirubah ke dalam bentuk akar karena menghasilkan hasil yang sama. Nah, tapi tentunya perhatikan ya, aturan perubahannya itu bahwa misalnya kalau A pangkat M per N, maka perubahannya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi yang perlu Anda perhatikan mana posisi pembilang, mana posisi penyebut pada pangkatnya itu, kemudian posisinya ketika masuk di akar bagaimana, ya? Nah, mana yang menjadi pangkat di dalam akar, mana yang menjadi pangkat pada akarnya. Jadi diperhatikan itu, ya. Nah, jadi apa yang sudah ditampilkan kelompok 1 di bagian pertama sudah benar. Kemudian yang di bagian kedua juga sudah benar, bahwa kita merubah setiap bilangan yang ada itu menjadi perkalian dua buah bilangan, di mana salah satunya bisa di apa? Bisa di akar ya. Salah satunya bisa di akar supaya bisa disederhanakan. Nah, ketika kita sudah merubahnya itu, nah, nanti sisa disederhanakan dengan menggunakan operasi aljabar. Ya. Terima kasih. Silakan ditutup. Semoga dari kami untuk perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan kepada kelompok 1 ya. Nah. Nah, jadi nanti sisa untuk semua juga perhatikan penulisan pangkat ya. Jadi pangkat itu selalu dituliskan lebih di atas dari bilangan pokoknya. Jadi jangan sejajar ya. Nah, oke, jadi kalau masih ada yang ingin diperbaiki nanti diperbaiki saja untuk semua kelompok ya. Nah, yang berikut masalah 2. Siapa kelompok yang bersedia untuk masalah 2 ini? Ya, kelompok 3 ya. Ya, silakan kelompok 3. Nah, sehingga kelompok yang lain silakan diperhatikan nanti penampilan dari kelompok ini, kemudian ditanggapi ya, dibandingkan dengan pekerjaan kelompok Anda, kemudian nanti ditanggapi kalau ada yang berbeda pendapat. Ya, silakan. Ini perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Isi Karangkasih. Nama saya Yusya Syahrini. Jadi pada masalah 2, kami dapat menjawab masalah tersebut dengan angka berikut. Diketahui, volume bak mandi berbentuk kubus sama dengan 8.000 liter. Ditanyakan, yang pertama, tinggi dari air dalam bak mandi setelah diisi setengah sama dengan titik, dan bagian 2, banyak air dalam bak mandi setelah diisi sama dengan titik. Penyelesaiannya, volume sama dengan P kali P kali P kali P, atau bisa disebut P pangkat 3, tengah sama dengan 10. Volume bak mandi setelah diisi Abdul adalah P sama dengan P kali L kali P sama dengan 20 kali 20 kali 10 sama dengan 4.000. Jadi banyak air dalam bak mandi setelah diisi sama dengan 4.000 liter. Sekian pemaparan dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanggapi dari kelompok lain. Saya Pak. Ya, silakan kelompok 1. Ya, dari kami berkaitan masalah 2 sudah setuju dengan pekerjaan kelompok 2 ini, tetapi kami punya cara yang lebih singkat ya, yaitu karena Abdul hanya lulus setengah, maka kita bisa mencarinya P sama dengan 1/2 kali 8.000, yaitu 4.000. Nah, itu cara lain ya. Oh, baik. Jadi dari kelompok 1 mengatakan jawaban terakhirnya sudah sama. Tapi kelompok 1 ini punya cara lain karena dikatakan bahwa volume bak mandi tersebut adalah 8.000. Kemudian dikatakan diisi Abdul mengisi setengah, berarti langsung saja 1/2 dari 8.000. Nah, tapi tentunya ini hasilnya sama ya. Nah, jawaban kelompok 3 ini menggunakan rumus. Karena kan setengah berarti dia akan menjadi balok, jadi bukan kubus lagi. Sehingga kelompok 3 ini menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sehingga 20 kali 20 kali 10 4.000 ya. Nah, kalau dari kelompok 1 mengambil cara yang lebih simpel, langsung mengalihkan setengah dari volume yang diketahui di soal ya. Ada duanya jawabannya sudah benar ya. Jawabannya benar. Jadi tidak ada yang salah. Masih ada tanggapan yang lain?
sependapat ya, kelompok 4 sependapat ya. Nah, kelompok 4 sependapat. Kalau kelompok 2 sependapat. Masih adakah yang mau ditanyakan? Yang lain? Kalau sudah tidak ada, baik, saya rasa cukup. Kelompok 3 jawabannya sudah benar. Ya, silakan ditutup. Baik, sekian dari kami atas perhatian yang diucapkan. Terima kasih. Ya, kasih aplaus kepada kelompok 3. Ya, jadi jawabannya sudah benar ya. Selanjutnya masalah 3, kelompok 4. Oke, silakan. Masalah 3 oleh kelompok 4 ya. Jadi nanti siap-siap kelompok 2 untuk masalah 4 ya. Kelompok 2 untuk masalah 4. Silakan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Jasol Kanang Singgi. Nama saya Sabrina Sarjana. Saya Fitriana. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Oke, di sini kita punya suatu permasalahan, yaitu sebuah kamar berbentuk persegi. Kamar itu akan dipasang ubin berbentuk persegi dengan luas setiap ubin 900 cm². Apabila ubin yang menutupi lantai kamar tersebut ada 400 buah ubin, maka berapa panjang sisi kamar? Nah, jadi kita akan menganalisis data dari soal tersebut, yaitu yang kita ketahui yaitu luas setiap ubin, yaitu 900 cm persegi. Yang berikutnya, banyak ubin untuk menutupi kamar tersebut adalah 400 buah. Maka yang ditanyakan adalah panjang sisi kamar. Jadi untuk menjawab soal ini, kita akan memisalkan panjang sisi ubin adalah A. Jadi luas kamar yang ditutupi 400 buah ubin dengan luas satu ubin 900 cm persegi adalah 400 dikali dengan 900, yaitu 360.000 cm persegi. Sehingga B-nya adalah akar dari 360 itu. 360.000 itu. B-nya sama dengan 600 cm atau 6 meter. Jadi panjang sisi kamar adalah 600 cm atau 6 meter. Sekian presentasi dari saya. Saya persilakan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan kelompok lain. Kalau ada yang mau ditanggapi. Ada yang mau ditanggapi? Kelompok 3? Ada yang mau ditanggapi? Ada. Jawaban kelompok Anda sudah sama? Sudah sama. Dapat 6 meter. Kalau kelompok 2? Sama juga. Nah, kelompok 1? Sama juga. Dapat 600 cm ya, atau 6 meter. Ya. Jadi saya rasa pekerjaannya ini sudah betul. Oke, silakan ditutup. Terima kasih dan sekian dari kelompok kami. Oke, kasih tepuk tangan kelompok 4. Ya, penampilan yang sangat bagus. Dari semua kelompok yang sudah tampil, semua menampilkan yang bagus. Nah, untuk yang terakhir, silakan kelompok 2. Ini ada satu masalah 4, silakan ditampilkan. Kelompok yang lain, silakan diperhatikan pekerjaan kelompok 2. Nanti silakan ditanggapi kalau ada yang mau ditanggapi, kalau berbeda pendapat. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami dari masalah 4. Perkenalkan, nama saya Popongan. Saya Sela Sintandera. Saya Gracia Sasina. Dan saya Mineral Sistem. Nah, yang pertama diketahui luas sapu tangannya adalah 900 cm persegi. Yang ditanyakan adalah panjang rendah di tepi sapu tangan. Kita misalkan panjang sisi sapu tangan adalah n cm. Maka luas sapu tangan adalah n dikali n sama dengan n kuadrat sama dengan 900. Sehingga n sama dengan akar dari 900 sama dengan 30. 30 ini adalah panjang sisi sapu tangan. Aulia akan menambahkan rendah di tepi sapu tangan. Maka panjang rendah yang diperlukan sama dengan keliling sapu tangan tersebut. 4 dikali 30 sama dengan 120 cm. Jadi panjang rendah yang diperlukan Aulia adalah 120 cm. Jika ada yang mau ditanggapi, Nah, silakan kelompok lain, silakan yang mau ditanggapi.
Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya. Kelompok tidak ada pertanyaan silakan ditanyakan kalau ada. Sudah. Kelompok 4 sudah pendapat. Jadi dapat 122 ya. 122. Kelompok 1 ada yang tanggapi? Ya, sama. Sama. Baik. Iya. Kenapa dibawa 4 kali 30 ya? Nah, 4 kali 30 ini sama saja dengan 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30 yang mana bentuk itu adalah bentuk dari rumus keliling persegi. Iya, betul sekali. Jadi sama saja ya. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi kan jadinya 4 sisi ya, atau 4 kali sisi. Nah, kita cari dulu sisinya. Karena kan kita mau menghitung berapa panjang rendah di sekelilingnya. Nah, berarti sama saja kita dengan mencari keliling tepuk tangannya. Nah, jadi apa yang dijawab oleh kelompok 2 dan kelompok yang lain ya sudah sependapat dengan itu, bagus ya, sudah benar jawabannya. Oke, silakan ditutup. Oke, silakan dikasih tepuk tangan kelompok 2 ya. Ya, jadi dengan demikian semua masalah dalam LKPD-nya sudah dituntaskan ya. Ya, jadi semua sudah menuntaskan. Semua sudah menuntaskan LKPD-nya itu dengan sangat baik ya. Jadi bagus. Bisa dipahami ya. Nah, tidak ada masalah ya. Mudah? Mudah. Oke. Selanjutnya nah, kita masuk dalam kesimpulan. Nah, dari mengerjakan LKPD yang sudah Anda lakukan tadi dengan memecahkan beberapa masalah dalam LKPD, apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, ada yang mau memberikan kesimpulan? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Ya, saya menyimpulkan bahwa bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Ya. Jadi betul bahwa bentuk akar itu adalah suatu akar yang ketika dicabut akarnya itu menghasilkan bilangan irasional. Apa maksud irasional ya? Ya, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak terukur dan tidak mempunyai pola. Ya, tidak terukur dan tidak mempunyai pola. Artinya tidak punya batas ya. Tidak punya batas, sangat panjang sekali ke sana. Nah, biasanya dalam penulisan itu kita hanya menuliskan beberapa bilangan saja itu di belakang koma. Masih adakah kesimpulan yang lain? Ya, silakan. Bentuk akar bisa disederhanakan apabila bilangan di dalam akar memiliki faktor bilangan yang bisa diangkat. Ya. Bilangan di dalam bentuk akar itu bisa disederhanakan apabila bilangan di dalam akar itu mempunyai faktor pengali yang bisa diakar. Nah, contohnya tadi akar berapa ya? Akar 45 ya. Nah, faktor pengali yang bisa diakar itu kan 9 ya. 9 dikali 5. 9-nya itu yang bisa diakar. Maka itu bisa disederhanakan. Nah, jadi akar 45 tadi bentuk sederhananya adalah berapa? Nah, 3 akar 5. Jadi kita bisa menyederhanakan itu. Oke, kesimpulan yang sangat bagus. Masih adakah kesimpulan yang lain selain itu? Ya, silakan. Bentuk akar bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika memuat bentuk akar yang sama. Ya, bentuk akar bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika memuat bentuk akar yang sama. Contohnya seperti apa ya? 2 akar 2 tambah 3 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Oh ya. Ya, itu maksudnya ya. Jadi bentuk akar bisa dijumlah atau dikurangkan ketika dia punya bentuk akar yang sama. Nah, disebutkan temanya 2 akar 2 tambah 3 akar 2. Bentuk akar yang samanya di situ adalah akar 2. Nah, sehingga bisa dijumlah ya, jadinya 2 akar 2 tambah 3 akar 2 jadinya 5 akar 2. Jadi yang dijumlahkan di situ adalah bilangan yang bukan bentuk akarnya ya. Kesimpulan yang sangat bagus. Masih adakah kesimpulan yang lain selain itu? Masih ada? Sudah tidak ada? Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Saya mau ada yang memberikan refleksi. Ada? Ya, silakan. Pembelajaran ini kami mengetahui bahwa tidak semua akar adalah bentuk akar. Ya. Jadi setelah pelajaran ini katanya Agung baru tahu bahwa ternyata tidak semua akar itu disebut bentuk akar. Ya. Tidak semua akar itu bentuk akar.
Jadi kalau akarnya dicabut dapat suatu bilangan yang rasional, berarti bukan bentuk akar, tapi hanya disebut sebagai akar. Apakah akar kuadrat ataukah akar pangkat 3 dari bilangan itu, ya? Nah, seperti itu ya. Nah, tetapi kalau bilangannya itu ketika di akar dapat bilangan irasional seperti yang dikatakan temannya tadi di sini, maka itulah yang termasuk bentuk akar, ya. Nah, seperti itu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Nah, semangat lagi untuk pembelajaran berikut ya. Semangat. Oke, baik. Ya, baik. Sampai di sini untuk materi kita. Kemudian silakan dijawab soalnya langsung pada lembaran yang Bapak sudah berikan. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk kerja itu. Jadi silakan dijawab. Jadi jangan kerjasama ya, karena ini penilaian pengetahuan secara individu, jadi dikerja secara individu. Jadi jangan kerjasama. Ya, jadi waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan. Ya, baik ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Sudah habis waktunya. Kemudian untuk tugasnya, coba dibuka bahan ajarnya tadi. Sebagai tugas atau PR di rumah, halaman 9. Ya, di situ ada 2 nomor, itu dijadikan sebagai tugas di rumah. Ya. Bisa ya? Bisa. Jadi tetap semangat belajar di rumah ya. Oke, baik. Materi kita untuk selanjutnya itu menyangkut notasi ilmiah ya, atau bentuk baku. Jadi nanti dicari ya referensi-referensi yang ada tentang materi itu. Jadi boleh dicari di internet ya. Jadi tetap belajar di rumah ya. Oke, baik. Saya rasa pertemuan kita sampai di situ. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk doa penutup. Ya, silakan. Karena Engkau sudah menyertai kami dalam pelaksanaan pembelajaran. Tuhan ini melakukan syukur permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih.